sampai Curug Seribu, Bang, banyak rumah yang kesurupan. Saya sepanjang jalur turun ke bawah itu hampir 8 orang nemuin yang kesurupan. Waduh, ini banyak banget kesurupan nih. Saya bilang, boy, kita sepanjang turunan ini ada 8 orang nih. Di bawah berapa banyak ya? Lu bener, Sabtu ke atas. Bener, lu tanya sih boy. Gua jam 11 itu di helipad. Kalau emang lu jam 12 kurang lu sampai ke orang tuh, nggak mungkin dia bilang lu ketemu gua. Kata kuncinya ini anak lagi banyak masalah Bang Umar. Lagi banyak masalah. Terus kayaknya datang bulan juga. Dan mau dibawa ke alamnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Arif. Waduh, Abang, ketemu lagi kita. Iya Bang Umar. Ya, gimana kabar ini Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Arif nih gitu kan nih. Siap. Nah sebelum Bang Arif menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Arif. Siap. Ya kan? Karena udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan, untuk membagikan pengalaman nih Bang ya. Bener. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalaman yang Bang Arif nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Bener. Nah ngomongin masalah pengalaman Bang, emang sebelumnya kita pernah ketemu tuh 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. 30 tahun enggak ya? 30 tahun lama banget ya. Gitu kan. Katanya Bang Arif nih punya pengalaman di Gunung Salak, bener Bang? Bener. Kalau nggak salah di tahun 2003. Iya. Iya kan? Pas. Katanya pas itu niatnya mau camping, terus kemudian ada suatu kejadian bisa dibilang kesurupan massal tuh. Bener. Oh, kayak 2003 tuh. 2003. 2003 lu udah mulai masuk hutan tuh ya. Wah, gokil, bukan main nih abang kita satu ini nih. Oke. Kira-kira kesurupan berapa orang itu, Bang? Kurang lebih 40 lebih adalah. Wih, 40 orang. Iya, soalnya itu kegiatan sekolah. Oh, kegiatan MOS. sekolah. Oh, MOS, masa orientasi siswa gitu kan itu. nih. Oke. Ya wis, nih teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran Bang tentang ceritanya Bang Arif nih gitu kan. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Arif kopinya. Bu, kopi bukan main itu Bang. Namanya sini kopi bohongan, nyeruput bohongan, padahal ada loh. Ada ini, mantap pokoknya. Oh iya, udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi awal mulanya tuh Bang Umang, saya punya pacar saat itu kan, kerja di daerah Jakarta Barat lah. Boleh sebut nggak mallnya? Boleh. Iya, di Mangga 2. Nah, saat itu kan masih pacaran lah, masih pacaran. Terus dia tiba-tiba ngomong saat di rumah, besok gue mau naik gunung nih, gitu kan.
Kemana? Nggak tahu sih, belum dipastiin. Sama siapa? Saya bilang. Sama teman-teman gue. Yaudah, kalau mau ntar deh, dia bilang malam minggu kita ngobrol bareng. Boleh, yaudah kan. Singkat cerita malam minggu nih, terus jemput ke Mangga 2. Karena kan Mangga 2 itu tutup jam 6. Akhirnya ngopi-ngopi dulu lah. Ngopi-ngopi, di situ baru dibahas. Ini mau kemana dan siapa aja. Saat itu yang ngumpul ada saya, pacar, temennya cewek 1, cowok 2, sama yang 1 orang ini yang ngajakin. Jadi di total ada 6 orang lah. Saya buka omongan, saya nanya, bang emang bener mau naik gunung? Saya gitu. Dia bilang, iya nih, cuman masih bingung mau kemana. Terus dia nanya, katanya bang Ari ini sering naik gunung. Dulunya sih, saya gituin. Setelah kerja emang jarang, gitu kan. Karena saya itu udah kerja. Akhirnya dia bilang, rekomendasi enak mana bang? Gede kali ya, saya gituin kan. Karena saat itu masih pada pemula bang. Kayak pacar ini kan belum pernah naik gunung nih. Baru ini termasuk 3 temennya nih, yang cowok 2 sama cewek 1. Terus yang ngajak ini ngomong, yakin bang mau ke Gede? Ya terus mau kemana? Saya bilang. Karena kan Bang Om masih ingat yang saya cerita, saya ke Salak itu kayak apa ceritanya kan. Saya nggak mau rekomendasi Salak awalnya kan. Akhirnya dia rekomendasiin, gimana kalau Salak? Saya bilang, yakin Salak nih? Yakin bang, gue pernah ke situ kok. Daripada Gede tuh sendiri treknya, karena saya tuh treknya bener-bener dengkul nemu janggut. Buat Gede ya. Itu kalau jalur Cibodas, jalur Putri itu nanjaknya gila-gilaan. Dia bilang kasihan bang, belum masih pada pemula semua. Aneh bilang nih, sekarang gini bang, kalau mau ke Salak, jujur aja, gue sedikit ada trouble di sono. Ya bisa dibilang nggak mau lagi lah sebenarnya gitu kan. Aman bang, gue udah 2-3 kali ke sono. Kalau lu berani ngejamin, oke, nggak masalah. Yaudah. Akhirnya singkat cerita, pulang lah ya kan, pulang. Kebetulan mereka pada mau berangkat ini di hari Jumat. Jumat itu saat itu tanggal merah, dan Senin itu tanggal merah. Jadi panjang liburnya. Untuk orang toko itu liburan lah hitungannya kan. Akhirnya saat saya kerja itu di hari Rabu, karena posisi kerja saya kepala gudang Bang Umang saat itu. Jadi bos meeting bilang, untuk kepala gudang Jumat masuk, Sabtu baru libur. Dilema dong saya jadinya. Waduh, ini gimana nih? Mereka mau berangkat hari Jumat nih, malam Jumat berangkatnya. Jadi saya omongin. Singkat cerita, hari Kamisnya itu saya jemput dong. Sebenarnya bukan jemput, nganterin Keril, karena mereka berangkat hari Kamis. Saya ngomong, gua nggak berangkat hari ini. Paling gua berangkat Jumat malam, karena Jumat masih kerja. Nah pacar ini, terus gue gimana? Ya udah berangkat aja. Ntar gue nyusul. Jumat gue masih masuk soalnya. Jumat masuk, nanti paling gue berangkat Jumat malam. Lu sendiri? Enggak lah, nggak mungkin sendiri, gue udah berani sendiri, segitu kan. Yaudah. Singkat cerita mereka jalan lah. Saya balik lagi. Nah Jumat kerja, emang setengah hari. Saya pulang karena udah prepare sebelumnya kan. Saya pamit sama orang tua. Mah, Pak, gue naik gunung ya. Sama siapa? Sama si Dewi. Lu jangan aneh-aneh lu di gunung. Enggak lah, gitu kan. Yaudah, hati-hati lu. Nah dari situ saya berangkat ke Bojonggede. Karena rumah nenek kan di Bojonggede. Saya berencana ngajak encing, ada nyokap. Sampai sana, kan nyokap punya ada 3 nih laki. Masih pada bujangan semua saat itu kan. Saya samperin. Yang pertama nggak bisa karena alasan kerja. Yang kedua, saya ajakin, awalnya mau Bang Umang. Begitu saya ngomong mau ke Salak, mundur langsung. Salak? Iya, aduh. Ajak si Boy itu. Kalau Salak mah gue nggak deh. Si Boy masih mau karena kalau modalin gitu kan. Karena saya itu kan emang pas gajian juga Umang. Saya pikir, udah gue bayarin. Berangkat aja. Nggak, dengan si Boy lu ajak noh. Nah, saya nungguin nih. Si Boynya kemana nih? Paling ntar balik. Dari jam 6 itu, sampai Bojong itu jam 6-an lah, jam 6, setengah 6-an lah pokoknya. Sebelum maghrib kok saya sampai jam 7 nggak nongol. Nah, saya mikir, ini mau berangkat jam berapa? Datang-datang pulang-pulang dia jam 9-an. Datang-datang dia ngomong, mau kemana lu bawa Keril? Terus kata encing yang nggak mau diajak, ikut tuh sama si Arif.
Mana? Salak. Ah yang bener aja lu ke Salak. Lu tahu kan ceritanya. Ya udah sih kata dia. Temenin kasihan dia sendirian. Tapi gue gak mau berangkat malam ini ya. Dia bilang gitu. Waduh. Terus kapan nih boy kira-kira nih? Besok pagi lah habis subuh kalau mau kita jalan kereta pertama. Singkat cerita malam itu ya saya kepikiran Bang Umang. Karena kan saya pernah ngalamin yang sebelumnya itu. Saya kepikiran aduh ini aman gak bocah di sana ya malam-malam kan. Udahlah saya pikir biarlah pokoknya besok pagi berangkat ya. Iya. Akhirnya Sabtu pagi tuh kita naik kereta nih. Naik kereta pertama ke stasiun Bogor. Emang nggak jauh kan, cuma satu stasiun setelah itu Bogor. Kita turun. Ya biasa Bang Umang. Kalau kita bawa orang kita bilang gua tanggung, semuanya dia lah. Minta ini, minta itu kan. Sarapan dulu lah. Ya udah sarapan. Saya bilang boy, ini masalahnya si Dewi udah 2 malam nih. Dari malam Jumat sampai malam Sabtu nih. Ini kita Sabtu udah berangkat nih. Gue kepikiran boy. Alah, dia sama temennya kan? Sama temennya. Nah, sekedar info Bang Umang. Saat itu kan kita handphone itu pakai Asia. Iya, iya. Nah, nggak mungkin bisa hubungin. Tuh. Itu yang kita pikirin. Nggak bisa hubungin. Pertama, kedua, masalahnya izinnya ini saya yang maju ke orang tuanya. Izin mau ngajak naik gunung. Tapi sayanya malah nyusul. Takut ada apa-apa kan. Nah setelah itu yaudah sarapan lah. Sarapan. Si boy ini ngomong, lo mau naik apa? Ya naik angkot lah, mau naik apaan? Angkot kalau buat ke trek itu susah dia bilang. Emang dia naik lewat mana? Nah itu boy. Omongan pertama itu naiknya antara jalur Curug Seribu atau jalur Abri. Gini aja deh kata dia. Kalau jalur Abri rada berat, nggak mungkin si Dewi lewat situ. Pas lo Curug Seribu, yaudah deh, Curug Seribu deh. Udah nih Bang Umang, kita sarapan lah Nggak lama ada pendaki juga 5 orang. Gocok-gocok sarapan bareng nih. Biasa sama pendaki kan, ngobrol. Kita tanya, Bang, pada mau kemana? Salak Bang. Wah, bisa barengan nih buat nyewa mobil kan, angkot biar lebih ringan lah ya kan. Akhirnya kita diskusi deal nih, kita gabungan. Sewa mobil sampai warung yang mau ke arah Curug Seribu. Nah, udah sampai situ turun dan yang bikin kita, masih bukan kita sih, saya pribadi sedikit rada gondok dan kecewanya lagi sampai situ pada mau nyantai lagi Bang Umang. Maksudnya ya mungkin lu pada mau jalan-jalan, kan gue khawatir mikirin orang nih. Ya kan, sampai boy, ayo boy, santai aja sih, gunungnya kemana-mana. Bukan masalah gunungnya boy, ini masalah si Dewi. Gue nggak dapat kabar, dan gue juga nggak tahu dia di mana. Ya lu bilang ke Salak, ke Salak boy. Cuman pas di Salak gak, ya udahlah aman pokoknya, ya udah dah. Singkat ceritanya, 8:30 kurang masih belum mau jalan juga nih anak. Akhirnya saya angkat keril, terserah lu mesti di sini dah, gue mau naik. Ambekan lu digituin, bukan masalah ambekan nih boy, udah jalan. Nah yang 5 orang ini masih, Bang, kalau mau duluan aja, yaudah gue duluan ya. Naik. Biasa kita daftar, bayar. Mulai trek ini emang rada aneh Bang Umang. Rada anehnya begini ya, karena kan pertama saya itu naiknya malam. Begitu siang saya ngeliat, kok rada aneh kayak rasanya ya, maksudnya hawa-hawanya tuh gak enak lah, gak enak. Apa badan saya kurang tidur, karena kan malam itu jadi Umang, saya jam 3 belum tidur karena mikirin. Ya. Kita sempat berhenti juga di Bang Umang di kisaran kayak hutan bambu lah, hutan bambu. Di situ emang sedikit merinding dengan suara gesekan bambu. Kayak orang ketawa Bang Umang. Cicit baru bambu yang gesek kan. Saya bilang boy jangan di sini boy ya, gua gak enak hawanya nih. Lah cuma bambu doang gesekan, lu takut amat sih. Ya udah boy jangan di sini. Udah tau kan cerita gue kayak dulu kayak apa di sini. Penakut lu. Terserah lu mau ngomong apaan. Udah jalan lagi nih maksain. Sampai di helipad sempat berhenti Bang Umang. Itu kisaran jam 11:30-an lah, 11:30-an kisaran di situ. Sempat ngerokok, ngopi. Udah boy, lanjut yuk. Udah nggak jauh kok Kawaratunya. Emang si Dewi di Kawaratu? Ya omongannya begitu. Di Kawaratu. Di Kawaratu di puncak nih dia bilang. Yaudah kita ke Kawaratu, kalau tengah kita ke puncak. Yaudah yuk. Karena udah malam nih saya pikir ya mungkin kalau kemungkinan malam pertama di Kawaratu
kedua ke puncak, mungkin kayak gitu pikirnya. Yaudah, ayo. Sampai singkat cerita ke Kawaratu nih. Kawaratu saya sampai itu jam 12-an kayaknya. Emang rame bang, rame. Saya muter itu nggak ketemu. Mantan istri saya kan nggak ketemu. Ngumpul lagi sama encing saya nih, boy, lu ngeliat si Dewi nggak? Kagak. Dia di sini apa di mana lu? Coba kita muter lagi boy. Tenda segini doang. Walaupun serame-ramenya, area segini masih nggak ketemu, emang ada. Lu teriak aja coba. Saya teriak bang, saya panggil namanya kan. Emang ada yang nyaut. Kata si boy, mungkin di puncak kali. Iya kali ya. Jadi ke puncak yuk. Ke puncak akhir tuh. Jalan lanjut ke puncak. Puncak kosong bang. Yang kuburan puncak 1 berarti ya? Ya situ kosong. Kata si boy juga, nggak mungkin si Dewi mau ngecamp di kuburan. Akhirnya boy kita balik, turun lagi boy ya. Ya itu kita putar lagi di Kawaratu. Yaudah. Turun lagi akhirnya Mama. Turun ke Kawaratu, kita puterin lagi Mama. Nggak ketemu, nggak ada. Nah, saya berpikirnya, apa nih anak ke Gunung Gede, ya kan? Tapi kalau dari yang ngajak, dia sendiri pun nggak mau Gunung Gede. Nah saya berpikir, apa jangan di Curug Seribu nih ngecampnya nih? Karena bawa anak-anak baru kan, udah ngeluh atau apa? Ya udah deh. Soalnya sih waktu awal-awal juga, awal-awal kita ngopi tuh. Temen Bokin ini sempat ngomong, treknya jangan yang susah-susah ya. Soalnya gue rada berat kalau jalan. Nah, kepikiran ke situ ngomong, wah ya berarti nih kemungkinan Curug Seribu. Boy, ke Curug Seribu. Yaudah yuk, turun ya. Turun karena posisi kita itu khawatir Bang Umar. Jadi gerabak kerubuk lah turunnya. Nggak mikir apa. Padahal kalau kita pikir, kalau saya itu ya saya rasain tuh hawanya beda. Emang beda Bang. Bedanya maksudnya ya karena berpikirnya saya pernah ngerasain hal itu dulu. Jadi mungkin ke bawah gitu. Udahlah. Ini mungkin hawa gua doang nih. Turun sampai di helipad itu, setelah helipad papasan namanya 5 orang. Itu udah jam 1:30-an kayaknya. 1:30-an lah akhirnya dia nanya, ketemu Bang? Kagak. Di puncak kali. Udah ke puncak gua. Nah, yang 5 orang ini kayak nggak percaya Bang. Kita udah ke puncak. Bener Bang udah sampai puncak. Udah sampai puncak. Nggak mungkin. Yang kuburan kan. Iya. Nggak ada. Tadi dulu di Curug Seribu ngeliat tenda nggak? Ya gua pernah perhatiin Bang. Tapi sih kayaknya nggak ada dah. Udah dah. Ayo boy turun. Nah, karena khawatir ini memang setengah lari lah turunnya kan. Akhirnya sampai di persimpangan yang mau ke Curug Seribu. Kita belok kiri, turun sedikit, ada jembatan, naik dikit ada warung. Nah, dan yang saya bingung tuh, saat di warung itu rame maksudnya, berarti ini Curug Seribu lagi rame nih. Karena kan ada beberapa anak-anak SMA gitu kan. Saya nanya, Bu, kemarin di sini ada yang camping nggak ya? Oh nggak ada. Ada juga tuh anak-anak sekolah di. Ada yang camping lagi. Nah si Boy ngomong, di Curug kali campingnya. Iya kali ya. Udah Boy, taruh dah. Istirahat dulu di sini. Nah istirahat tuh kan, istirahat. Ngopi dulu, ngopi. Saya pikir kalau emang ada juga udah nggak jauh lah dari Curug gitu kan. Udah santai. Udah ngopi. Makan Indomie apa gorengan. Saya nanya kan sama ibunya, Bu, kira-kira saya bilang, saya kan lagi nyari orang nih. Nah ibu warung ini suka kaget Bang. Dipikir orang hilang apa gimana kan. Emang ada yang hilang Bang? Bukan hilang Bu. Jadi pacar saya naik duluan. Oh saya kira ada orang hilang. Soalnya saya nggak dapet info gitu kalau orang hilang. Enggak sih gitu. Ya udah Bang. Emang mau kesini? Iya kita sih rencananya mau ke Kawaratu. Kawaratu mah di atas. Iya Bu saya di atas. Saya kemari sih gituin. Kalau emang saya nggak ketemu, saya boleh nggak Bu numpang istirahat di sini? Boleh aja sih A. Tapi malam gelap ya A di sini. Oh tenang Bu, saya bawa lampu badai kok. Gitu ya. Gak terduganya itu Bang. Lampu badainya rusak. Sumbunya nggak bisa dinaikin. Aduh, ini ada aja lagi. Saya ngomong, Boy, bagaimana Boy? Ini lampu badai rusak. Ya mau nggak mau lu bikin api unggun di sini. Izin lah ke warung kan, takut tadi pikir gimana. Bu, boleh nggak kalau nanti malam saya bikin api unggun di sini? Oh, emang kenapa? Lampu badainya rusak. Ya yang penting hati-hati aja, jangan sampai kemana-mana apinya. Oh iya Bu, udah. Nah, lagi
fokus ngebenerin lampu badai ini, tiba-tiba ada sekelompok orang lah Bang Umang. Ada perempuan, ada cowok juga ya. Bisa dibilang umur-umur hampir 30-an lah. Langsung nyamperin kita. Nyamperin saya sama encing saya nih. Pak, Bang, boleh minta tolong nggak? Apaan ya? Ini Bang, tolong bantuin angkatin orang. Angkatin orang gimana nih maksudnya? Segitu kan ya. Itu pada kesurupan di bawah. Saya bingung, kesurupan. Kalau pada kesurupan berarti nggak satu orang nih, pasti lebih. Emang yang lain nggak bisa bantuin, saya gitu kan. Saya ibaratnya bukannya nggak mau bantuin, Bang. Takut ketempelan juga, kan. Akhirnya banyak yang kesurupan. Nah, langsung notice lah ngomong, banyak. Boy, ayo boy, bantuin. Nah, akhirnya kita tanya, di mana Pak? Sebagian masih pada di Curug Seribu. Nah, saya berpikir, wah sekalian nih ngelihat ada atau enggak nih di situ kan. Oh yaudah baik-baik. Udah, kita turun nih Bang Umang, turun. Karena kan muterin warung nih. Nah, di samping warung itu emang ada tanda datar, tapi nggak ada tenda. Oh, berarti dia nggak di sini, mungkin di bawah. Sampai Curug Seribu, banyak Bang Umang yang kesurupan. Di jalur itu ada, saya sepanjang jalur turun ke bawah itu hampir 8 orang nemuin yang kesurupan. Waduh, ini banyak banget kesurupan nih. Saya bilang, boy, kita sepanjang turunannya ini udah 8 orang nih. Di bawah berapa banyak ya? Sebanyak-banyak berapa orang sih? Ya udah. Sampai Curug ternyata nggak ada Bang Umang tenda. Saya makin khawatir dong. Ini anak kemana? Tambah lagi yang kesurupan kayak gini nih. Aduh, gimana Boy ya? Udah, nggak usah dipikirin. Ini dulu yang penting nih, nolongin orang. Kita tolongin orang. Kita naikin. Saya aja naikin dari Curug ke warung itu 4 orang saya bantuin angkatin. Salah satunya ada yang badannya rada gempal, ya kan. Terus yang satu ini emang merontanya ya kalau dibilang aneh sih aneh Bang. Sekelas anak SMA, saya aja nggak kepegang. Bopong tuh beratnya gimana ya? Bener-bener berat Bang. Buat ngebopong tuh berat. Ya sepanjang jalan saya cuma bisa selawatan aja deh berenteng gitu kan, selawat. Sampai akhirnya di warung itu, sampai di warung itu banyak Bang Umang ternyata. Udah ngumpul lah. Ngumpul, yang ibu warung pun udah bantuin megang sono sini ya kan. Warung itu di situ ada 2 warung posisinya. Gurunya pun udah sibuk lah. Teman-temannya. Jadi kita juga bingung Bang. Ini mau nolonginnya gimana? Karena segini banyaknya yang kesurupan. Sampai kurang lebih itu bisa dibilang panitia kalah menjeblok kesurupan. Bisa kebayang kayak apa kan? Akhirnya dengan segitu banyaknya, ya karena saya pernah cerita yang pertama kali saat teman saya kesurupan itu Bang, yang diikat pakai sarung. Kata teman saya, orang kesurupan itu coba jempol kaki lu pencet. Lu tanya namanya siapa? Kalau namanya benar, itu lu sadar gitu kan. Tapi jangan lu pencet doang, lu baca Al-Fatihah kayak atau apalah gitu kan yang lu bisa. Ayo udah. Saya coba Bang Umang, bener. Jempol kaki dipencet itu awalnya nggak berasa kan, mereka diem aja. Begitu kita baca Al-Fatihah terus baca Yasin atau apa, teriak sakit gitu. Kita tanya namanya siapa, misal si A. Saya tanya sama temannya, bener nggak? Bener. Udah kalau bener jangan di sini, takutnya ntar ketempelan lagi kan. Udah. Sampai bisa dibilang saya mau ketawa Bang Umang. Ngelihat kesurupan, soalnya itu udah hampir maghrib kan. Kesurupan itu ada 5 ini jadi notis saya ya. 5 anak kesurupan itu. Jadi saya notis itu mereka berantem. Maksudnya berantemnya kayak anak kecil lah. Lu nakal gitu. Maksudnya bahasa Sunda cuman sia teh gitu kan. Saya bilang, jangan berantem saya gitu kan. Ini nih gangguin aja. Saya lagi main. Terus kata temennya, yaudah sih main bareng-bareng aja di sini. Ya udah. Nah terus saya tanya nih, emang mau main apa? Saya gitu kan. Udah nggak usah berantem. Nah satu orang ngeletuk Bang Umang. Kita main petak umpet yuk. Waduh saya langsung notice dong. Duh ini udah mau maghrib. Kalau mau main petak umpet, lu pernah mau ngumpet di mana? Kita pernah ngilang lagi. Saya bilang, jangan main petak umpet. Saya gitu ya. Terus main apa? Main apa kek yang sekiranya nggak usah ngumpet. Nanti susah lu nyarinya malam-malam. Terus yang satu, iya takut kalau malam-malam. Ya saya ketahui dong Bang. Maksudnya lu kesurupan tapi lu takut. Lucu juga nih bilang nih. Wah ini aneh juga nih kesurupannya kan. Akhirnya mereka berdua tuh main yang apa ya namanya yang
Yang muter-muter. Iya, yang do eskado beo. Nah, itu iya. itu akhirnya kan. Nah, main gituan aja saya bilang. Sambil kita beresin yang lain dulu Bang Umang. Nah, begitu saya lagi beresin bantuin yang lain ini, yang saya bilang beneran gempal ini kan ditidurin Bang Umang di atas balai. Kan posisinya ada balai kan? Iya. Dia jatuh Bang Umang. Jatuh, kepala itu ngebutur batu. Darahnya keluar lah. Nah, kita yang ngeliat jadi pada kasihan. Kedua, dia bukannya ini malah ketawa-ketawa Bang Umang. Ketawa itu kayak gini. Gitu. Padahal darah gocor Bang Umang. Waduh. Ini harus di utamain nih. Ya kan? Akhirnya ada guru agama kan di situ. Saya minta, Pak Guru, tolong dong ini. Kasihan saya bilang. Oh iya. Diutamain lah akhirnya. Dipegang. Kurang lebih 10 menitan lah dia dibacain ini itu sadar akhirnya Bang Umang. Akhirnya dibawa ke villa. Jadi ternyata mereka tuh di villa Bang Umang. Nah, di villa mereka ke Curug Seribu tuh untuk refreshing lah. Karena kan dari sekolah akhirnya saya notice juga ke satu guru yang meganginnya tuh menurut saya gimana ya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang bisa dilaporin pencabulan lah. Kan dirangkul. Kalau cewek mungkin santai gitu kan. Ini gurunya cowok, dirangkulnya cewek. Dipegangin gitu maksudnya. Ini murid itu pacar lu, gitu kan. Saya bilang, kenapa dipegangin aja? Saya gituin. Ini Bang, dari tadi diapain aja nggak mau, nggak bisa. Merem aja, nangis. Merem, nangis. Udah, saya tanya. Boleh saya bantuin nggak? Coba aja Bang. Udah kan, saya tanya kan. Ini yang masuk siapa cewek nih? Saya perempuan paling cantik di sini. Saya bilang, masa cantik sih? Iya saya paling cantik. Karena kan yang saya tahu itu kalau orang kesurupan itu, kalau matanya normal berarti udah normal. Pokoknya kalau kata orang gini, kalau kesurupan itu pasti matanya itu nggak normal kelihatannya. Kalau nggak merem aja gitu kan. Tapi ini merem aja Bang Umang. Saya gini, kalau emang itu cantik, coba melek. Ya kan, saya penasaran dong. Begitu dia melek, saya loncat Bang Umang. Kenapa Bang? Hitamnya nggak ada. Putih semua matanya Bang Umang. Saya loncat, astagfirullahaladzim. Saya Pak, saya nggak sanggup. Bener-bener. Akhirnya saya coba yang lain. Saya coba bantuin yang lain lagi. Di akhir kesurupan masal ini Bang Umang, itu tinggal ada yang satu orang yang cakep ini. Sama 4 lagi. Saya tanya, ini kenapa nggak bisa juga yang 4? Katanya dia mau keluar, kalau yang perempuan itu mau keluar. Nah, saya notice dong maksudnya, kok sampai segitu nurutnya nih. Berarti ini perempuan termasuk apa ya, punya kuasa kan mungkin kan. Ini penjaga-penjaganya nih kayaknya nih. Akhirnya sama ibu warungnya ini nyuruh suaminya manggil kuncen. Untuk nyadarin nih yang perempuan ini. Masalahnya itu udah mau jam 7, mau udah gelap Bang Umang. Tambah lagi hawanya juga nggak enak. Emang hawanya anyep Bang Umang, anyep Pak. Itunya kita di gunung dingin biasanya. Ini anyep hawanya. Saya juga sempat kepikiran sama mantan pacarnya. Iya kan, mantan istri. Aduh, ini di bawah aja begini nih. Ini gimana di atas ceritanya nih. Dan saya flashback ke kasus saya dulu. Aduh, ini gimana nih? Saya ngomong, Boy, gimana nih Boy? Si Dewi, kita nyari nggak ketemu. Di bawah kayak begini. Gue makin khawatir nih. Udah, lu kalau khawatir malah makin gak beres jadinya. Lu mau santai aja. Bukan mau santai Boy. Tambah lagi nih, jam segini kita belum nyari kayu. Iya kan? Lampu badai mati. Mau gimana nih kita di malam ini? Apa kita mau di warung bawah aja? Antara lah ya. Udah. Akhirnya gak lama nih Kuncen sampai Bang. Jam 8 kurang lah. Kuncen sampai. Ya karena yang bawah itu kan suaminya punya warung nih. Kita tahu itu Kuncen, berarti Kuncennya nih. Udah. Akhirnya dipegang lah sama nih Kuncen. Kuncen cuma bilang, tolong ditinggal ya. Kalian jangan di sini. Biar saya mau komunikasi nih. Udah. Akhirnya gurunya pun kita pada minggir Bang Umang. Saya teman sama si encing saya ini, Boy, apa kita naik aja Boy? Lu gila dia bilang, mau naik? Di bawah begini nih, lu naik lu mau nemu apa ntar di atas? Iya juga ya, terus gimana Boy? Udahlah, lu jangan terlalu khawatir, masih ada besok dia bilang, besok kita cari lagi. Boy,
Kalau besok kita cari lagi, takutnya dia udah turun. Karena kan emang rencana itu minggu pada mau turun boy. Udah lu tenang aja. Yaudah. Singkat cerita Bang Umang sadar nih. Sadar. Nah guru-guru ini nyamperin kita. Ini abang-abangnya pada mau kemana? Kita sih tadinya mau ke atas. Terus nyari nggak ketemu. Dan kita mau tidur di sini. Nah satu guru ini nyeletuk Bang Umang. Dia pada di sini mending ikut kita. Di villa kita juga masih luas kok, dia bilang gitu kan. Ada tenda juga kalau mau nempatin tenda. Kalau ibarat orang, waduh, ini rezeki nggak terduga nih, ya kan? Gimana boy? Yaudah nggak apa-apa. Yaudah yuk. Akhirnya, yaudah deal nih boy ya, kita di villa. Yaudah, kapan lagi lu? Ya kan daripada kita di sini. Yaudah deh, berangkat ke villa Bang. Nah begitu turun ini senengnya Bang, saya itu turun kanan kiri digandeng perempuan. Cakep-cakep lagi kan, aduh lumayan nih. Cuman khawatirnya mikirin di atas karena gak ada kabar sama sekali kan. Aduh, walaupun kayak begini gue tetap khawatir nih boy. Udah lu santai aja sih, gak usah dipikirin. Yaudah deh, walaupun coba dibawa santai tetap gak bisa Bang. Akhirnya sampai di villa. Ya kita disiapin satu tenda kita disiapin buat berdua. Yuk kita dijamu Bang Umang. Dijamunya makanan semua ada. Dikasih maksudnya apa yang ada di situ dikasih ke kita kan. Makan dulu. Terus karena saat itu saya udah kerja kan. Saya emang stok rokok. Saya itu dulu Lucky Strike. Nah si boy ini rokoknya Marlboro. Akhirnya karena gurunya ada ngeliat, kita dibeliin lah. Rokok Lucky Strike-nya 6 bungkus, Marlboro 6 bungkus. Saya bilang, boy, terlalu enak hidup lu, saya gituin kan. Dia cuma ketawa. Kapan lagi kasih rezeki begini? Ya udah. Nah, akhirnya kita main gitar nih Bang Umang. Di depan tenda main gitar. Nggak lama kemudian ada yang lari. Bang, tolongin Bang. Tolongin. Kenapa lagi? Pada kesurupan lagi Bang. Buru-buru Bang. Kita dari tenda kan emang di luar villa kan. Di area villa cuman di luar villa itu posisinya. Akhirnya kita turun ke aula. Ternyata bener Bang Umang, kesurupan masal lagi di situ. Saya tanya, emang kenapa bisa kayak gini lagi sih Bu? Misalnya ke bu gurunya kan, iya Pak, tadi kita lagi acara renungan. Wah, saya langsung mikir, ya elah, lu nggak ada yang kesurupan aja, lu bikin acara pasti kesurupan. Nah ini lu lagi kesurupan, lu bikin acara begini. Aduh Bu, harusnya bikin acara kayak gini. Tahu sendiri tadi kesurupan masal kan di atas ya gitu. Ya habis kita nggak tahu Bang kalau bakal kayak begini. Ya udah, coba kita ini lagi. Ayo ya kayak tadi Bang Umang, saya coba pecet kakinya kan sampai beberapa sadar lagi. Dan kejadian di perempuan itu lagi Bang Umang. Yang cantik itu katanya. Yang cantik itu ya kan. Susah Bang Umang. Wah saya bilang, ini harus kuncen nih saya bilang. Akhirnya saya ngomong gurunya, Bu, coba ibu minta tolong ke yang jaga villa, tolong panggil kuncen yang tadi. Akhirnya sama saya nih Bang Umang, sama saya ke penjaga villanya. Kan emang di situ ada pos buat jaga villa kan. Saya bilang, Pak, bisa tolong nggak? Apa ya? Tolong panggil kuncen. Dan dia bingung, kuncen yang mana? Di sini banyak kuncennya. Nah lu, yang tadi saya nggak ngelihat. Waduh, siapa yang namanya ya? Nggak tahu Pak. Waduh, ya deh. Saya nanya, Pak, kalau yang menjaga warung di Curug Seribu itu, Bapak tahu nggak? Tahu, yang mana? Yang sebelah kanan. Oh saya tahu, rumahnya nggak jauh. Nah Bapak itu dia manggilin. Akhirnya kita dianterin ke yang ibu warung nih. Sampai situ kita minta tolong. Ya udah, emang kesurupan lagi? Iya. Aduh, semoga kuncinya masih di rumah ya. Karena biasanya kalau acara-acara besar begini, nah saya bingung acara besar apa nih, ya kan? Ya udahlah, tolong ya Pak. Ya udah, tunggu aja di villa. Ya akhirnya dijemput lah sama ini suaminya yang punya warung. Jemput sampai situ kurang lebih jam 11:30 kayaknya. So udah tengah malam juga sih. Kunci cuma geleng-geleng dong. Begitu ngeliat itu cuma geleng-geleng sambil, aduh, kenapa lagi sih? Kok bisa datang lagi gitu kan? Sampai akhirnya yang perempuan ini ditaruh di satu ruangan kamar. Maksudnya dipisahin lah biar nggak
kena yang lain lagi kan. Kuncinya masuk. Akhirnya komunikasi, kuncian keluar, dia bilang siapin kembang 7 rupa, jajanan pasar, kopi hitam, pahit sama manis. Tolong siapin ya. Udah. Nah kita bingung Mang. Maksudnya kalau saya kan emang orang luar, nggak ada urusan dong. Tapi saya ikut-ikutan pusing jadinya. Tengah malam begitu dari kemana Bang Umang? Kembang 7 rupa, ya kan? Saya minta tolong lah sama penjaga villa. Pak, bisa nggak minta tolong sekali lagi saya? Tolong apa? Dari kembang 7 rupa. Waduh, dari di mana ya di sini ya? Ya itu dia pasti juga bingung. Paling ada di pasar, jauh loh dari sini. Gimana Pak? Akhirnya dari pihak sekolah ngomong begini, Pak, saya bayar berapapun, tolong cariin. Yaudah dah, saya bantuin gitu kan. Akhirnya tolong ini ngomong, cariin. Jam 1-an, kayaknya jam 1 lewat, baru sampai lagi nih. Di bawah kembang 7 rupa. Akhirnya disiapin semua tuh kembang 7 rupa, kopi hitam manis, sama kopi hitam pahit. Dikasih nih, sama jajanan pasar kan, udah disiapin semua. Dikasih, saya pun ngeliatnya aneh. Saya maksudnya baru percaya orang kesurupan di situ saya lihat. Kenapa? Kopi itu masih panas, Bang. Logikanya perempuan anak SMA minum kopi hitam nggak pakai napas kayak apa, Bang? Berarti kan bukan dia nih. Wah ini bukan dia, udah jelas nih ya kan. Udah. Saya liatin kopi hitam habis, kembang pun namanya dimakan, Bang. Kembang tuh dimakan, terus diteriak, kurang hiji, itu ngomongnya. Kuncinya nanya, apa yang kurang? Taya kantil di dia. Maksud bunga kantilnya nggak ada. Waduh. Itu ngomong lagi nih, Pak, minta bunga kantil. Kenapa nggak ngomong? Terus gimana ya? Bentar, ini kan buat yang pesta nih. Coba cek situ ya. Ya tolong Pak. Akhirnya kan kalau pengantin itu pasti pakai kembang kantil, pasti lah, pasti ada lah kan. Akhirnya datangin ngomong, diminta kembang kantilnya. Akhirnya begitu kembang kantil dikasih, nggak pakein langsung dimakan, Bang. Makan, langsung pingsan. Des aja. Akhirnya sadar lah, itu kan sadar. Kunci ini ngomong ke kita, emang habis acara apa sih? Kan tadi udah dibilang, dia bilang ini yang masuk bukan sembarangan gituin. Udah begitu kalau banyak begini, ini berarti ada yang aneh nih dilakuin gitu kan. Akhirnya salah satu muridnya dia ngomong, memang kita tadi di curug tuh ketawa-ketawa sambil mandi lah, teriak-teriak gitu kan. Nah terus kalau menurut kunciannya ini yang dimasukin sama perempuan paling cantik di situ tuh, kata kunciannya ini anak lagi banyak masalah, Bang Umar, lagi banyak masalah. Terus kayaknya datang bulan juga dan mau dibawa ke alamnya dia. Dia biar nih anak saya asuh aja. Nah kuncinya saat itu ngomongnya, ini saat mediasinya ya, dia bilang nggak bisa. Nih anak punya orang tua, punya keluarga. Menurut ini yang ngemasukin, nih anak nggak diperhatiin. Nggak apa-apa, biar gue merhatiin gitu kan. Nah kuncinya bersikeras, nggak bisa. Kuncinya ngancam, lu mau pergi atau gue paksa pergi. Akhirnya dia bilang, gue mau pergi, tapi tadi dia bilang tuh minta syaratnya. Akhirnya turutin, udah. Terus saya nanya, Pak, emang ada apa sih di Curug Seribu? Maksudnya sampai segininya loh, masuk kesurupan apa segini banyaknya. Menurut kunciannya, jadi Curug Seribu itu emang areanya mereka. Area mereka dan tempat mereka untuk ngadain rapat lah hitungannya. Nah kebetulan di saat bersamaan itu nih anak-anak ini masuk ke area mereka dan bisa dibilang dengan teriak-teriakan, nggak jelas begitu. Tambah lagi katanya ada yang bawa softtek sembarangan karena dipikir ya air ngalir gitu kan. Ternyata kan nggak semua orang bisa, bukan orang sih, nggak semua makhluk bisa nerima gitu kan. Kejadianlah hal itu akhirnya. Singkat cerita akhirnya nih anak sadar, ditanya, emang bener lagi ada masalah di keluarganya. Ya udahlah. Saat saya ngobrol sama Kuncen, saya banyak nanya. Saya ngomong sama Kuncen, Pak, dulu saya pernah kesini. Saya bilang, saya pernah kesini itu di tahun 98-99an lah kurang lebihnya. Semua yang saya rasa saya ceritain di situ. Dia cuma bilang begini,
salak itu beda. Ngerasain nggak? Pasti udah naik gunung nggak di sini doang kan? Iya. Di gunung lain kayak apa? Emang beda sih. Itu salak itu istimewa deh. Makanya kalau di salak itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Pertama. Kedua, salak itu bisa dibilang banyak buat ritual-ritualnya. Makanya kalau di salak itu jangan ngelakuin yang hal aneh-aneh gitu kan ya. Masih banyak makhluk-makhluk yang kita nggak bisa lihat, mereka berkuasa. Gitu. Wah. Terus saya nanya, Pak, maaf, saya ini kan lagi bukannya hari sih, saya menyusul. Pacar saya udah duluan di atas. Kira-kira di atas aman nggak Pak ya? Ya sambil senyum cuman bilang aman atau enggaknya tergantung kelakuan mereka di sana. Wah, saya makin kepikiran ngomong nih, ya kan. Singkat cerita, akhirnya dengan kekhawatiran saya ini, saya ngomong nih, Pak, boleh nggak saya minta tolong untuk naik sekarang? Bapak temenin deh, gitu. Saya kasih uang gitu kan. Udah, AA-nya nggak usah khawatir. Kalau emang mereka nggak berbuat aneh-aneh, aman kok. Udah besok pagi ya, malam gini bahaya. Itu udah mau jam 3-an. Oh yaudahlah. Akhirnya singkat cerita, pagi lah Bang Uma. Pagi itu begitu azan subuh, akhirnya saya ngomong, boy, ayo berangkat. Yaudah, ayo. Nah, hari kita pamit tuh Bang Uma, sama pihak sekolah kita pamit, Pak, saya izin mau naik lagi ke atas ya. Nah, saat itu kita diamplopin Bang Uma. Tanda terima kasih dari mereka lah. Awalnya saya nolak. Begitu saya lihat nominalnya, kata si boy, udah lu kapan lagi lu? Lumayan tuh buat makan-makan. Yaudahlah, akhirnya saya terima. Ini saya terima ya Pak. Ya, abang-abangnya terima kasih udah bantuin. Ya Pak. Saya lanjut ke atas Bang. Lanjut ke atas itu saya sampai atas. Singkat cerita saya sampai atas itu kurang lebih jam setengah 10-an. Karena saya jalan itu jam 6 kurang. Setengah 10 sampai. Saya muter lagi nih. Sambil saya teriak-teriak kan manggil namanya. Ada yang nyaut. Ternyata bener Bang Uma. Yang saya aneh itu, kemarin gue lewatin sini loh. Gue teriak-teriak di sini loh. Kok nggak ada? Pacar saya juga komplain. Dia bilang, ngapain lu naik sekarang? Dari kemarin udah disiapin, udah dimasakin makanan, kebuang-buang kan akhirnya. Lah saya bilang, kemarin gue udah kesini, tapi nggak ketemu sama lu pada. Nggak mungkin. Dia bilang, orang gue dari hari Jumat pagi udah di sini kok. Kemarin gue Kamis malam di bawah, dia bilang, di warung. Tapi Jumat pagi udah di sini. Jadi pertanyaan jadi gini Bang, kemarin gue kemarin nih, lu nggak ada. Tapi kalau bilang lu nungguin gue nggak ada. Sampai, aduh ini aneh nih, ini emang aneh nih. Udahlah nggak usah ribut, saya bilang. Ini gue capek dari bawah nih, gue mau makan. Eri masakin gue Bang. Tadinya saya minta buat semalam lagi, nggak bisa. Kita harus balik malam ini. Hari ini harus balik. Yaudah, kamu istirahat dulu, gue bilang. Gue belum tidur dari semalam nih. Gue ada cerita, saya gituin kan. Gue juga ada cerita, sambil karena dia kesel karena ngerasa dibohongin gitu kan. Ya lu gak usah marah-marah lah, di gunung marah-marah lu. Udah akhirnya makan, singkat cerita kita makan, turun lah Bang. Turun jam 3-an. Jam 3-an. Begitu di helipad, sempat berhenti. Mantan istri nih. Berhenti, setelah kelinguk, saya bilang, ngapain lu? Ayo cepetan jalan. Enggak. Gue masih penasaran. Apaan sih? Udah turun Bang. Nah begitu turun, ada jalur air, jembatan kayu itu Bang. Jadi kalau sebelah kirinya itu kayak terowongan. Nah dia berhenti di situ, dia teriak-teriak terowongan Bang. Nggak ngerti. Ya kayak teriak-teriak zaman gunung anak dulu lah, anak gunung zaman dulu lah, yang wah begitu kan. Nggak lama saya bilang, udah yuk, karena nggak bener lu, gitu kan. Nggak lama dia lari Bang Uma. Lari, ayo cepat turun. Nah, saya bilang, ngeliat apaan ya anak? Binatang atau apa kan? Udah turun. Nah begitu turun, saya ke warung dulu Bang Uma. Warung yang pertama saya mau istirahat kan. Ayo, biar lu percaya, kemarin gue udah kemari, saya bilang. Ke warung. Basi, gitu kan. Ke warung nih. Dia bilang, udah, gue lapar mau makan. Ke warung. Dengan masih nada emosi Bang Uma. Sampai situ, saya ngomong ke Bu Warung, Bu, kemarin saya kesini nggak? Oh, yang kemarin ya? Iya. Jam berapa Bu? Saya sampai sini.
jam 3:30 ya, A. Katanya dari atas tuh. Lo denger gak? Gue ke atas gue bilang. Lu kalau nggak percaya, ntar lu lihat di buku waktu gue daftar jam berapa gue sampai sini. Alasan lu gitu. Serah deh udah kan. Akhirnya kita singkat cerita sampai jam 5-an situ kan warung udah mau tutup kan. Sampai jam 5 kita lapor lah Bang Umang. Kalau kita udah turun kan, lapor. Saya bilang, Pak, saya kemarin naik jam berapa Pak? Hari Jumat di sini, hari Sabtu. Sama pagi naiknya kayaknya. Lu denger nggak? Gue pagi kan naik. Yaudah, gue ada cerita sama lu. Nah dia sedikit rada turun, nadanya udah gak emosi lagi kan, karena udah faktor-faktor jelas nih saya ke atas. Singkat cerita, kita ke stasiun. Stasiun Bogor ini baru pacar saya ini ngomong, lu bener Sabtu ke atas? Bener, lu tanya si Boy. Iya deh, gue ke atas. Gua si Arif udah teriak-teriakan manggil nama lu, tapi emang gak ada yang nyaut. Tenda lu pun gue nggak ngeliat ada di situ kemarin. Terus dia ngomong, lu naik jam berapa? Gua sampai Kawaratu tuh kurang lebih jam 12 kurang lah kayaknya. So matahari di atas banget sih segitu kan. Nggak mungkin deh bilang. Kenapa nggak mungkin? Gua jam 11 itu di helipad. Dia bilang. Gue jam 11 itu di helipad sampai jam 12:30. Kalau emang lu jam 12 kurang lu sampai ke Kawaratu, nggak mungkin dia bilang lu gak ketemu gua. Nah saya pun jadi pertanyaan Bang Umang. Kalau emang lu jam situ di situ nih, harusnya gua ngeliat dong. Bener gak? Dengan waktu di segitu, lu di situ harusnya gua ngeliat. Saya nanya lagi, ada yang aneh nggak sih di situ saat lu nungguin gua? Ada dia bilang. Apaan? Ada bapak-bapak lumayan tua dia bilang. Gue lagi duduk, dibangunin, dicolek sama dia. Neng, jangan di sini, bahaya. Kalau Neng mau turun, kalau mau naik, jangan di sini. Gue cuman sedikit dengan nada kesel gue karena nungguin lu dia bilang. Iya, bawel banget, gitu. Ya mungkin gue salah dia bilang. Tapi begitu ini bapak-bapak jalan, gue baru merhatiin. Tuh bapak-bapak bopong kayu Bang. Bukan kayu, batang pohon. Diangkat coba. Dan sedikit anehnya, gila pohon diangkat kuat banget. Dia masih berpikir yang aneh-aneh lah. Nah karena udah sejam setengah lebih dia di situ, dia balik ke tenda. Ceritanya, balik ke tenda pun nanya ke teman-temannya, coba kemari gak? Belum ada. Akhirnya di situ pun yang ngajak ini ngomong, Bang, lu bener, biar gua nggak bangun nih. Gue jam 12 lewat tuh sampai di perkemahan yang Kawaratu. Gue teriak-teriak. Gue ke atas lagi ke puncak 1 yang kuburan. Karena nggak mungkin lu pada di kuburan. Makanya gue turun lagi. Gue ke situ lagi pun gue teriak-teriak lagi. Nggak ada. Akhirnya gue turun ke Kawaratu. Nah di Kawaratu terjadilah kesurupan massal. Nah itu ceritanya panjang lah saya gitu ya. Akhirnya, Bang, ini aneh Bang. Saya gini ngomong Bang. Kan gue bilang dari awal, gue bilang, gue kalau kesalak rada berat. Bener kan kejadian lagi, saya bilang. Saya bilang, yaudah Bang, ini pengalaman aja lah. Pokoknya intinya kita ngerasain, yaudah apa yang kita rasain. Tapi kira-kira Bang, lu bener ke atas, masa Allah sampai dia apa? Nanya tuh berkali-kali Bang, gue bener ke atas, kok aneh ya? Yaudahlah, gue bilang, yaudah Bang, intinya kita udah ketemu. Dewi selamat, gua selamat udah Bang. Intinya ini mah pengalaman kita aja lah Bang gitu kan. Ya intinya sih kejadian ini emang aneh Bang Umang. Itu aja sih Bang Umang. Diminum dulu Bang Arif, silakan kopinya. Siap. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih. Pengalaman dari Bang Arif tahun 2003 ke Gunung Salak gitu kan. Dan memang Bang Arif tuh udah pernah cerita tuh. Di sini juga di Gunung Salak juga tuh. Tahun 98-99 lah. 99 lah ya gitu ya. Berarti kejadian yang Bang Arif dulu baru nyambung ke sini nih gitu kan ya. Nah, kan Abang sempat bilang tuh gue nggak mau lagi Gunung Salak. Awal-awal cerita tuh ya. Itu kan? Biar teman-teman tahu, siapa tahu teman-teman semua ini belum nonton yang video pertama gitu kan. Kenapa sih nggak mau ke Gunung Salak lagi? Itu Bang, karena kejadian
pertama yang di stasiun Bogor ngomong ya, yang saya sambil ngeliat Gunung Salak saya ngomong kan, gue sih kapok mah enggak kemari, kalau biasa gue nggak mau lagi. Ya karena kejadian dari malam pertama sampai malam kelima tuh ekstrimnya gila-gila Bang Umang. Itu di Salak. Nah begitu yang kedua waktu kita ngumpul ngomong ke Salak, saya kepikiran itu Bang Umang sebenarnya. Oke, jadi makanya nggak mau lagi, kapok sih nggak, tapi nggak mau lagi gitu ya. Oke, biar teman-teman semua aja mau nyambung nih ceritanya, teman-teman semua habis kelar video ini nih silakan tonton tuh videonya Bang Arif ya kan. Jadi biar tahu nih apa yang dialami Bang Arif. Kalau nggak salah berapa hari tuh ya? Di 5 hari. 5 Rencana hari. 7 hari. Rencana 7 hari tapi kata 5 hari hari turun. karena ada sesuatu gitu kan ya. Oke, nah Bang, itu kan bisa dibilang yang kita bahas kesurupan dulu deh ya kan. Siap. Sampai akhirnya Kuncen tuh turun tangan tuh ya. Nah, kata Kuncen nih atau kata tadi apa Ibu Warung atau apa? Ada hari besar atau apa? Hari besar Bang. Kalau tahu apa sih itu maksudnya? Itu kayaknya 1 Muharram Bang. Kayaknya ya. Cuma saya nggak tahu juga sih, pokoknya kalau hari besar itu biasanya kalau bukan Muharram biasanya Maulid. Biasanya. Iya. 1 Muharram tuh berarti 1 Suro. 1 Suro. Iya. Iya kan? Iya. Kayaknya. Oke. Nah, berarti ada yang dimaksud yang Ibu Warung atau Kuncen itu tadi itu ya? Hari besar itu yang maksud malam 1 Suro gitu. Tapi secara kalender itu 1 Muharram gitu kan ya. Oke. Nah, ternyata yang 40-an berarti banyak kan gitu ya. Gara-garanya selain dari hari besar dalam tanda kutipnya nih mungkin gitu ya, kan itu ya. Si ini juga berisik nih. Berisik ngomong. Iya kan? Katanya sih begitu, nyanyi teriak-teriak lah dia. Biasanya kalau mos tuh begitu tuh, ya kan? Nggak mungkin diem-dieman tuh, ya kan? Rame, apalagi lebih dari 10 pasti kredit tuh. Pasti kredit Bang. Masa kalau diem-dieman ada musuh ngomong. Iya juga, lo liburan diem-dieman iya, loh. Iya kayak tawuran di bawah. Iya, oke. Berarti gara-gara itu. Nah, yang Bang Arif lihat cat kesurupannya masal yang pertama ataupun yang kedua yang rame banget tuh yang kesurupannya, Bang Arif ngeliat gak bahwasannya kayak dari lagat yang kesurupan ini nih kayaknya ini nih yang paling parah nih kesurupannya gitu. Ya itu Bang Umang yang saya diplototin itu Bang Umang. Itu yang menurut Bang Arif itu paling parah. Karena yang lain tuh nggak se ekstrim itu Bang Umang. Dan kita pencet dikit udah pasti sadar. Itu saya nanya dijawab. Terus saya sambil pencet kakinya mau ngomong ya, saya pencet kakinya, jempol kakinya saya pencet. Saya sambil bacain Al-Fatihah, terus Yasin. Tapi saya suruh buka matanya malah putih semua Bang Umang. Oh iya, yang si cantik itu tuh itu dia. Cantik. Nah, kita bermain asumsi Bang. Apakah atau apa mungkin yang si cantik ini kayak kalau bisa dibilang apa penunggu curug atau apalah, kita bukan memvalidasi tapi kemungkinan asumsi. Kemungkinan terbesar itu Bang Umang. Satu, kayaknya ini perempuan, makhluk perempuan ini ya, mungkin emang penunggu curug. Terus dia punya apa ya dibilang, soalnya nih yang tadi saya bilang Bang, 4 orang ini nggak bakal pergi. Kalau ini perempuan nggak pergi. Oke, diambil gitu dan bukan diambil, maksudnya diasuh. Sebelum ini perempuan sadar, maksudnya keluar nih, ini yang 4 nggak bakal pergi. Jadi kayak dengkotnya, Ini 4-nya kayak pengawalnya Bang Umang. Iya, berarti yang satu tuh dengkotnya tuh gitu ya. Itu. Oke, nah terus ini jadi garis bawah juga nih untuk para perempuan gitu kan, kalau lagi ada masalah jangan pergi-pergi dulu dah. Itu benar. Benar Umang. Karena kan jadi malah nggak fokus tuh liburan nih. Karena kalau kata orang itu makhluk begitu masuk saat pikiran kita kosong. Ya, semrawut lah. Karena kan kalau masalah pasti bengong. Betul. Udah pasti kayaknya di situ Mbak Umar. Ya, gitu. Kayaknya. Jadi apalagi kalau masalah putus pacar, gitu. Jangan sampai cabut-cabut. Itu mah berat dah, jangan dah. Jangan. Malah jadi itu pengaruh juga ke bener loh kepikiran, terus nekat itu. Kalau orang nekat tuh dia nggak mikirin apa resikonya. Gitu kan. Kalau orang berani dia mikirin dulu, kalau gue hajar, gue kelar nih, gitu kan. Kalau orang berani, kalau orang nekat, bodo amat. Sikat. Iya. Gitu Apapun kan. itu gue hajar. Iya, nah itu ya. Kayak itu garis bawahnya tuh, gitu kan. Terus kemudian nih, kita bahas, ya intinya yang kesurupan tuh udah aman lah, gitu kan ya. Sampai kira nggak ada masalah lagi, gitu kan ya. Nah, yang masalah lo sama yang nggak ketemu nih Bang, ya kan. Ini menarik juga nih. Kayak logika sederhana gua,
ketika misalkan si A teman gue nih naik duluan nih, ya udah nanti ketemuan di sini, oke. Tempat camp itu nggak, kalau di Kawara tuh nggak terlalu gede lah ya. Gede, udah gak gede. Kecuali disuruh kan oke lah. Oke, sekarang harus kutuk lebarnya ya kan. Misalkan ketemuan di Alun Timur, gede juga tuh Alun Timur tuh ya kan. Tapi kalau situ kan kejangkau lah di mata gitu kan. Itu dia ya. Bang Umang. Kita teriak pun Pasti kedengeran. Dan kita teriak juga nggak cuma diem, pasti keliling kan? gitu kan, Itu dia, keliling. Bang. Nah, dan ternyata nggak ketemu nih Bang. Nggak ketemu. Ternyata versinya beda-beda nih. Yang Abang rasain emang bener-bener ya udah nih nggak ngelihat si Dewi kita katakan lah gitu kan ya. Tapi ngeliatnya rombongan pendaki lain. Nah, si Dewinya itu Bang, atau kelompok yang pertama itu ke situ. Kan Abang ngelihat banyak penda. Nih maaf nih, ini sempat ketinggalan nih. Dewi ini ngomongin nggak yang pertama kali saya ketemu sama 5 pendaki. Dewi ini ketemu. Oh yang pas turun itu ya? Iya. Nah yang pas saya turun dia mau naik, yang baru mau naik nih, yang ketemu di stasiun. Iya. Dewi tuh ngomong, ada juga yang naik 5 orang. Itu dia. Oke, tapi menurut si Dewinya ini Bang, pas ngecamp itu rame gak tuh? Rame ya? Rame. Oh, pas Abang kedua kali gitu masih rame gak? Masih rame Bang, masih rame. Berarti kayak, aduh, gue bingung nih. Nah itu kan dia Bang. Makanya saya maksudnya, apa ini makhluk sini emang sengaja mau ngerjain gitu ya? Karena kan saya kan di stasiun ngomong yang pertama itu saya ngomong kan, saya kapok sih enggak, saya bilang. Takutnya yang sana tahu. Lu ngomong begitu lu nih. Oke. Gue kerjain lu. Iya. Oke, berarti ini kayak ada beda versi nih, ya kan? Dari yang tadi Bang Arya encingnya ya kan, sama si Dewi yang sebenarnya berarti udah 2 malam tuh di situ tuh, 2 malam. Dan ternyata nggak ketemu tuh gitu kan. Dan tadi juga sampai ke Curug Seribu juga nggak ada juga, ya kan? Dan ternyata ke puncak juga nggak ada juga. Ternyata Dewi nggak kemana-mana di situ doang. Itu dia. Oke. Ini coba teman-teman semua punya asumsi apa gitu kan? Silakan komentar ya kan. Oke. Yang bisa jawab gue kasih gopay. Enggak lah. Gue mau jawab. Apa emang? Kemana ya nggak tahu. Gue aja nggak tahu nyimak dari apa. Dikira ada apa nih? Apa? Gini Bang. Kan kalau kisah-kisah yang sekarang kan ini kan mencuat tuh apa ya, pindah alam atau apa, logika sederhana kayak misalkan pindah dimensi dan sebagainya. Abang seharusnya nggak ngeliat tuh banyak tenda itu Bang, ya kan? Itu makanya kan yang bingungnya itu Bang, kalau dibilang saya pindah alam tapi emang hawanya beda beda tapi penglihatan tetap pendaki. Nah soalnya di tenda itu kan rame orang pada ngobrol, aktivitas biasa Bang Umang, yang main gitar. Saya lewat pun, Bang, misi Bang ya. Iya. Nah salahnya saya Bang Umang, saya nggak nanya, Bang ngeliat ini nggak? Itu salahnya. Nggak nanya ke yang lagi ngecamp. Itu Bang ngeliat pendaki di Mangga 2 nggak? Itu salah saya. Atau ciri-cirinya Bang yang berempat atau bertiga gitu ya? Itu berlima. Bang, salah saya di situ. Oke, nah tapi si Dewi ngerasanya malam itu gimana ya Bang? Nah, pasti tetap ada kayak pendaki-pendaki lain apa gimana nih? Kalau malam saat yang kesurupan itu Bang Umang, itu kan selesai jam 2-an, jam setengah 2-an lah selesainya kan. Dia ngomong, saat tengah malam itu hawanya beda, plus kayak rame orang naik, suaranya ya. Rame orang naik. Oke. Nah dia amatin ngomong kayak yang naik banyak nih, gitu kan. Udah katanya, udahlah nggak usah dipikirin. Udah tidur gitu kan. Situ Bang Umang. Oke, berarti ini yang Abang Papa sama 5 pendaki ketemu juga masih 5 pendaki, nah, ya kan? Itu dia, tapi saya nggak ketemu. Jadi kayak logika sederhana gini aja biar enak nih ya kan. Asumsi gue Dewi ini nggak kelihatan gitu aja dah. Itu aja simpel nih. Ya, simpel gini. Bener itu jawabannya sih udah. Jadi nggak dapat gopay semuanya. Intinya Dewi nggak bisa ngeliat gua, udah gua bisa ngeliat Dewi. Jadi kayak ditutupin gitu aja lah gitu ya. Oke, soalnya misal kalau kayak dimensi lain nggak mungkin. Nggak mungkin. Sama penglihatannya sama-sama. Ya sama yang dilihat Abang sama yang dilihat Dewi juga sama juga situasinya gitu. Kondisinya sama. Cuman hawanya doang beda. Mungkin hawa itu beda karena dulunya Abang punya pengalaman di situ. Mungkin itu. Iya kan? Oke. Bisa jadi begini Bang Umang.
penghuni sononya, nih gue unjukin lagi satu lagi ke lu gitu kan. Oh iya. Nah berarti double kill. Nah, double kill. Kan? Untungnya belum sampai Bang Umang. Oh iya, jangan dong ya kan. Nah setelah itu kan berarti 2000 dari 98 atau 99 terus kemudian 2003. Nah setelah 2003 ke situ lagi ya? Situ lagi Bang Umang. Situ lagi. Tadi kan yang Abang bilang gue nggak kapok. Nggak kapok. Tapi kalau bisa nggak mau. Nggak mau. Tapi ke situ lagi. Setelah 2003. Iya itu dia Bang Umang. Karena satu si Dewi ini masih penasaran. Kan sebelumnya nggak ketemu Bang Umang. Oh. Nggak ketemu. Dia penasaran. Lu ada apa sih? Di situ gitu kan. Sampai lu bisa nggak ketemu gua gitu kan. Terus gua mastiin. Udah nggak sih seserem ini? Gitu Bang Umang. Dewinya itu. Dewinya. Ternyata beneran tuh. Oke. Nah, terus satu lagi nih, Mak. Sosok kakek-kakek itu mungkin warlock atau apa nih yang dilihat sama Dewi? Kayaknya gini Bang Umang. Kalau secara logika nih. Kayu. Logikanya Bang Umang. Logikanya. Sekuat-kuatnya manusia ngangkat batang pohon Bang Umang. Iya. Utuh batang pohon utuh diangkat. Iya sih. Saya nanya. Seberapa gede pohon diangkat? Ya sekarang genggamannya dia itu setengahnya pohon. Berarti segini setengahnya Bang Umang. Oh iya, berarti kayak ini Tik. Gardu tiang listrik. Iya dong. Iya. Kayak gitu kan? Iya. Tapi ini justru lebih gede. Iya. Gardu tiang listrik paling segini. Kalau kata si Dewi itu tangannya itu setengahnya pohon. Wah iya berarti gede itu. Nah dia begitu ngehnya pas di tenda. Nggak mungkin orang sekuat itu. Iya. Dan terus kalau emang itu manusia Bang Umang, kan trek gunung nggak lurus. Ya naik lah pasti. Naik belok-belok kan. Terus dia bawa pohon gimana ceritanya? Pas belok. Nah, bener gak? Sih Bang. Masih ada markirin. Kiri. Iya. Itu susah soalnya panjang itu. Nah, itu dia. Soalnya balok cuma segini doang oke lah. Tapi kalau panjang. Makanya saya bilang, udahlah nggak usah lu pikirin. Oke. Masa kalau manusia nggak mungkin bisa gitu. Ya oke. Kalau manusia nggak mungkin bisa. Itu udah jawabannya. Itu aja ya kan. Oke. Oke Bang. Ini kan tahun 98-99 lo udah ke situ dan ngalamin suatu. 2003 pun sama. Kira-kira pesannya apa nih Bang dari pendakian yang lo rasain itu? Intinya gini Bang Umar. Ya nggak banyak yang diomongin lah. Dimanapun kita berada hormatin. Itu Bang Umar. Pertama ibaratnya gini. Kalau kata pepatah kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu. Kedua sopan santun. Ya. Walaupun ibaratnya gue orang sini nggak ada istilah. Gue udah berkali-kali kesini. Nggak ngaruh Bang Umar. Buktinya kejadian kan? Iya. Ini banyak juga warga lokal jadi banyak korban juga. Banyak gitu ya. Banyak. Di Gunung Gede, banyak kan gitu hipotermia kan. Ya, karena padahal bisa dibilang kesombongan itu bakal membunuhmu. Itu dia. Iya. Dan alam itu nggak pandang tuh. Lo profesional, gue nggak nyerang lo lo pemula gue serang lo. Enggak, dia pukul rata semua tuh. Nggak ada. Lo nggak prepare, tewas lo situ. Gitu apalagi alam itu nggak mikir, lu banyak duit. Jangan deh. Nggak. Ntar gue dibayar. Iya. Apalagi pawang hujan. Kayak pawang hujan juga dikasih banjir, ayo lo, ya kan? Lo alam dilawan. Susah Bang Umar. Iya kan, alam jangan dilawan gitu kan. Itu dia. Makanya itu ya teman-teman semua, kisah daripada Bang Arif nih ke Gunung Salak gitu ya tahun 2003 yang sebelumnya juga pernah cerita di sini juga tahun 98 atau 99 gitu ya. Kurang lebih segitu lah. Segitulah teman-teman semua silakan tonton nih thumbnail di sini atau enggak linknya ada video biar nyambung nih ceritanya gitu kan ya. Kenapa Bang Arif bisa kita katakan nggak mau ke Gunung Salak lagi dan 5 hari itu kenapa kejawab di situ gitu kan ya. Ya wis. Kita doakan semoga Bang Arif sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan juga murah rezeki ini. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Arif ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Arif, thank you. Siap, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.